Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arjun, dan sekarang kita sudah mencapai bab 14, di mana bab 14 ini tentang lab setup. Nah, lab setup itu pada bab ini kita cuman menyediakan lab setup atau labnya saja. Nah, jadi pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan topologi yang akan kita buat ataupun lab yang akan kita gunakan untuk video seterusnya. Dan juga kita akan menginstal Debian server, lalu menginstal Debian desktop, lalu install Ubuntu server, lalu cloning snapshot, setup topologi, dan konfigurasi RAM PM. Nah, lalu kita akan pengenalan topologi, yaitu topologi introducing. Nah, yang mana ini merupakan topologinya. Nah, yang mana ini adalah laptop kita atau host OS, di mana kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya host OS. Nah, lalu host OS ini terhubung kepada router Debian, di mana router Debian ini adalah Debian server. Nah, Debian server ini terkoneksi ke klien Ubuntu, dan klien Ubuntu ini adalah Ubuntu desktop. Lalu RTR Debian atau router Debian juga terkoneksi ke internal network, dan dalam internal network ini terdapat dua server, yaitu SPR1 Debian dan SPR2 Debian Ubuntu. Nah, jadi di dalam topologi ini terdapat 3 kriteria, yaitu 1 Ubuntu desktop, 2 Debian server, dan 3 Ubuntu server. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang labset, tentang pengenalan topologi selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita lanjut. Pertama-tama kita akan coba menginstal terlebih dahulu Debian server, yaitu untuk RTR Debian atau router Debian. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu ke dalam VirtualBox-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam VirtualBox, dan di sini kita terdapat Debian desktop yang kemarin kita sering pakai. Nah, di sini saya akan hapus saja, klik kanan, lalu kita remove. Nah, di sini teman-teman pilih delete all files, karena kalau remove only takutnya masih ada dalam penyimpanan, jadi itu akan memenuhi penyimpanan teman-teman. Jadi kita delete all files, kita delete. Nah, lalu kita buat lagi untuk Debian servernya. Nah, jadi kita sekarang akan menginstal Debian server, bukan desktop. Nah, jadi bedanya adalah jika desktop itu kemarin kita menginstal Debian yang dengan GUI, tapi sekarang kita hanya menggunakan yang CLI tanpa GUI. Jadi kita langsung saja ke add, kita ke new, lalu kita masukkan namanya, yaitu RTR strip Debian. Lalu di sini versinya teman-teman pilih yang Debian 64 bit, lalu type-nya Linux. Kita next. Nah, di sini saya default saja. Di sini next, lalu finish. Kita langsung start saja. Nah, lalu di sini karena kita belum memasukkan file ISO-nya, jadi kita ditagih untuk memasukkannya. Karena saya belum ada itunya, file ISO-nya, jadi saya yang ini, lalu ke order. Nah, lalu teman-teman cari saja. Nah, di sini saya menggunakan Debian 12. Lalu kita open, dan kita mount and retrieve. Nah, di sini teman-teman pilih yang install.
bukan yang graphic install. Karena pada penginstalan Debian sebelumnya kita pilih yang graphical install. Sekarang kita pilih yang install. Karena kita akan cuman CLI-nya saja, lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih English saja, lalu kita enter. Lalu kita pilih other karena di sini belum terdapat Indonesia. Jadi kita other. Lalu kita pilih Asia dengan mengkontrolnya yaitu dengan tanda atas dan bawah pada keyboard. Kita enter. Lalu kita cari Indonesia. Kita enter lagi. Lalu di sini default lokal kita United States saja. Lalu kita American English untuk key mapnya. Nah, di sini kita tunggu. Lalu di sini sedang proses install, lalu kita tunggu. Nah, lalu kita di sini masukkan hostname-nya. Di sini saya hostname-nya yaitu RTR Debian saja. Lalu kita continue. Untuk domain name-nya di sini saya rtrdebian.com. Nah, ini untuk masukan ini teman-teman opsional, bisa terserah teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan atau membuat password root. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman sedang di lapangan, teman-teman bisa menggunakan password yang rumit. Namun karena kita hanya belajar, jadi kita yang mudah saja agar memudahkan dalam diingat. Di sini saya 12345 saja. Untuk full name-nya saya nama saya saja. Lalu untuk user name-nya Arjun saja. Lalu passwordnya ini berbeda dengan password yang tadi, dimana ini digunakan untuk password username, bukan untuk root. Kita masukkan saja, samakan saja. Samakan agar mudah diingat. Lalu karena saya berada di daerah Jawa, jadi saya pilih Western. Lalu kita pilih yang guided use NTFX, enter. Lalu kita enter. Lalu kita all files in on one direct partition. Lalu kita finish. Untuk ini kita yes saja. Lalu untuk partisipasi kita no saja. Jadi ini opsional karena digunakan ketika teman-teman terdapat error dan Debian teman-teman, maka teman-teman bisa melaporkan ke Debian secara langsung. Karena saya ini lalu no saja. Nah, lalu di sini softwarenya teman-teman mau yang mana terserah. Di sini saya sudah seperti ini saja. Lalu saya ingin menginstal SSH server. Nah, caranya yaitu dengan tekan spasi. Lalu kita continue. Ini kita sudah selesai proses penginstalan Debian-nya.
Kita pada awalnya akan menginstal Debian yang seluruhnya saja, tidak GUI, tapi ini terinstall yang GUI. Nah, karena pada proses instalasi tadi kita tidak disable untuk instalasi Debian Infinite, yang mana nantinya ketika proses instalasi untuk Debian implement maka secara otomatis Debian-nya akan install GUI-nya. Jadi tidak kursor seperti ada kursor seperti ini, tidak ada activities. Saya akan coba merubahnya dengan pergi ke terminal. Nah, baik, di sini kita akan coba merubahnya dari GUI menjadi CLI. Nah, kita dengan masukkan perintah sistem ctl isolate multi user target, enter. Nah, kita masukkan passwordnya yaitu 45 lalu enter, dan secara otomatis dia akan memproses dan dia sudah berubah menjadi CLI dengan tidak terdapat akses apa-apa, cuman tulisan saja. Nah, mungkin untuk penginstalan Debian ini selesai. Kita lanjut penginstalannya. Sekarang kita menginstal Ubuntu Desktop, dimana pada video sebelumnya saya sudah menginstal Debian Server, dimana Debian Server ini digunakan sebagai router Debian. Nah, sekarang kita menginstal Ubuntu Desktop, dimana untuk klien Ubuntu. Jadi kita langsung saja. Cara downloadnya teman-teman bisa pergi ke Chrome, lalu teman-teman ketikkan Ubuntu Desktop download atau download Ubuntu Desktop. Nah, kita pilih yang ini, yang dari ubuntu.com. lalu kita teman-teman install sesuai yang teman-teman ingin install, yang ingin download versinya. Nah, bisa contoh misalkan langsung download di sebelah sini, maka otomatis filenya akan Ubuntu-nya akan terinstall di atas sini. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Kita langsung saja masuk ke dalam VirtualBox-nya. Nah, di sini saya pergi ke Tools, lalu kita New, kita buat yaitu namanya Debian Ubuntu Desktop, Ubuntu Desktop, dalam buka kurung klien, tutup kurung. Lalu di sini versinya Ubuntu 64-bit dan type-nya Linux. Kita next, finish. Lalu kita start. Nah, di sini kita masukkan file ISO-nya. Nah, di sini terdapat Debian karena pada video sebelumnya kita sudah menginstal Debian. Jadi kita akan cari, karena belum ada Ubuntu jadi ke ada. Lalu kita cari filenya yaitu Ubuntu Desktop yang ini. Lalu kita enter, open.
Nah, di sini kita pilih yang try or install Ubuntu, kita enter. Nah, lalu di sini kita pilih yaitu install Ubuntu. Kita klik. Nah, di sini kita keyboard layout, pilih English US. Jadi ini sudah, jadi langsung saja kita continue. Di kota ini. Kela keluar lah, iya karena rekam. Ngapain itu aja tuh ngabuburit. Kela karena rekam kali. Bisa Jerman. Nah, di sini terdapat dua opsi yaitu normal installation dan minimal installation. Kalau normal installation itu dia akan menginstal keseluruhannya, jadi dia normal akan menginstal semuanya. Jika minimal installation itu menginstal browser dan basic infinity-nya saja. Karena saya ingin normal, jadi kita pilih yang normal installation saja. Nah, di sini terdapat dua opsi lagi yaitu RSDix and install Ubuntu dan something else. Di sini saya memilih RSDix karena RSDix itu menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu. Sedangkan Ubuntu saya belum ada apa-apa, jadi saya pilih RSDix. Kita install now. Nah, di sini kita pilih lokasi kita karena saya berada di Jakarta, jadi saya Jakarta saja. Kita enter. Nah, di sini masukkan namanya yaitu your name Arjun Juni. Untuk password saya mudah saja agar mudah diingat. Itu 12345, lalu untuk username Arjun, lalu kita continue. Di sini sudah selesai proses install Ubuntunya. Kita restart now. Dalam Ubuntu kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, mungkin untuk penginstalan selesai, dan video selanjutnya kita akan coba mengutak-atik pada video selanjutnya. Nah, mungkin untuk penjelasan penginstalan Ubuntu desktop selesai, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut pembahasannya. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal Ubuntu desktop sebagai klien Ubuntu. Begitu juga menginstal Debian Server sebagai router atau RTR Debian. Dan untuk selanjutnya yaitu SVR server Debian atau dari Debian Server. Itu teman-teman tidak usah menginstalnya ulang. Teman-teman bisa melakukan clone atau cloning dari Debian Server yang ini router. Nah, lalu kita akan sekarang itu menginstal Ubuntu Server. Karena kita pernah menginstal Ubuntu Server pada video sebelumnya, jadi kita tidak akan mempraktekkan lagi langkah-langkahnya. Jadi teman-teman cukup mempunyai atau menyediakan yaitu Ubuntu servernya, file ISO Ubuntu servernya, dan lalu jika teman-teman tidak tahu atau lupa langkah-langkahnya, tinggal lihat lagi di video saya sebelumnya. Nah, untuk penjelasan tentang Ubuntu server selesai, kita lanjut akan mengcloning Debian server.
Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan mengcloning Debian. Nah, jadi seperti yang sudah kita tentukan pada topologi, itu terdapat router Debian server dan juga server Debian server. Terdapat dua server, yaitu Debian server dan juga Ubuntu server. Nah, kita akan coba mengcloning Debian server ini agar tidak perlu menginstal ulang, agar mempercepat waktu. Jadi kita akan coba, dan pada video sebelumnya kita sudah menginstal Debian server sebagai router, Ubuntu desktop sebagai client, dan Ubuntu server sebagai server. Nah, sekarang kita akan menginstal Debian server sebagai server. Atau kita akan mengcloning saja, yaitu cloning artinya duplikat. Jadi tidak perlu menginstal ulang. Jadi kita cukup klik kanan, lalu kita pilih clone atau shortcutnya yaitu Ctrl press O, lalu kita klik saja. Nah, di sini kita kasih nama yaitu SPR saja. SPR Debian server. Kita next saja, lalu kita pilih full clone. Kita finish. Nah, ini sedang diproses. Nah, di sini proses clone-nya sudah selesai. Cukup beberapa detik saja prosesnya selesai, dibanding kita menginstal ulang lama. Nah, untuk video clone Debian ini selesai, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang snapshot VM. Jadi kita akan coba meng-snapshot semua VM. Langsung saja buka ke dalam Debian VirtualBox-nya. Nah, jadi kita sudah melakukan instalasi pada seluruh VM kita yang terdapat pada topologi yang telah kita tentukan, yaitu ada RTR Debian server sebagai router, ada Ubuntu desktop sebagai client, Ubuntu server sebagai server, dan Debian server sebagai server. Nah, lalu kita akan coba meng-snapshot semua VM ini. Nah, jadi snapshot itu digunakan untuk menandakan status pada VM kita yang sekarang. Jadi contoh di sini saya belum melakukan apapun pada semua VM. Contoh pada VM RTR Debian server. Jadi ketika saya snapshot dengan penamaan snapshot 1, contoh bila saya melakukan konfigurasi pada RTR Debian server ini dan terdapat error, maka agar error tersebut hilang, saya cukup kembali ke snapshot yang sudah saya buat tadi, sehingga RTR tersebut kembali ke status awal, ke yang snapshot. Jadi kita akan snapshot dengan cara kita klik, lalu klik yang 3 garis ini, lalu kita ke snapshot. Nah, kita di sini tag, lalu kita namakan default saja. Nah, oke. Nah, kita lakukan juga ke semua VM. Samakan saja namanya, yaitu default. Lakukan lagi ke Ubuntu server, yaitu default. Lalu yang terakhir yaitu Debian server. Kita sudah melakukan ke semua VM kita. Jadi jika teman-teman memiliki error, jadi bisa dengan snapshot ini, tinggal klik saja. Nah, untuk penjelasan snapshot selesai, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk meng-setup topologi. Jadi topologi yang sudah saya siapkan seperti ini, yang mana ini terdapat host OS atau laptop kita, yang mana host OS ini terhubung ke RTR atau router Debian, itu Debian server, dan Debian server ini terhubung lagi ke internal network, dan internal network terdapat
dua server, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Dan router juga terhubung ke klien atau Ubuntu desktop. Nah, jadi Debian, nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Debian ke hostOS, router Debian ke hostOS itu menggunakan adapter 1, lalu router Debian ke internal network menggunakan adapter 2, dan router Debian ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk terhubung antara VM. Jadi langsung saja kita coba masuk ke dalam Ubuntu-nya. Masuk ke dalam VirtualBox-nya. Nah, baik di sini. Kita langsung saja ke Debian router, kita pergi ke setting, lalu teman-teman pergi ke network, lalu di sini terdapat adapter 1, lalu kita ubah menjadi host only. Nah, di sini kita gunakan yang VirtualBox host only internet. Nah, di sini teman-teman harus mematikan terlebih dahulu atau menonaktifkan virtual mesinnya, karena jika virtual mesinnya jalan tidak bisa mengedit setting ini. Jadi kita langsung saja ke adapter 2, yaitu kita dari Ubuntu, dari server Debian ke internal network. Nah, langsung saja kita adapter 2, yaitu kita enable network terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi internal network. Di sini kita kasih nama, yaitu inter server network. Nah, jadi namanya server network. Kita langsung saja ke adapter 3, yaitu kita menggunakan internal network dengan nama yaitu client network. Nah, seperti ini kira-kira adapter 1, 2, 3, lalu kita oke. Nah, kita lakukan lagi ke yang semua ini. Kita coba ke Ubuntu desktop, kita ke setting, lalu ke network. Lalu kita ubah menjadi internal network. Kita kasih nama yang client network. Lalu kita oke. Kemudian ada Ubuntu server, kita ke setting, lalu kita ke network dan ubah menjadi internal network. Dan untuk namanya kita kasih nama yang server network. Nah, agar sama, karena dengan RTR Debian ini dia juga terhubung ke server internal network, itu menggunakan server network interface-nya. Jadi kita samakan, yaitu server network. Nah, kita yang terakhir yaitu Debian server. Kita ke setting, lalu kita ke network dan ubah menjadi internal network. Dan namanya yaitu interface-nya server network. Nah, kita oke agar kurang lebih seperti ini untuk setup topologi. Kita lanjut pada video selanjutnya.
selanjutnya kita ke pembahasan terakhir dalam bab lab setup ini, yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, jadi kita masuk ke dalam VirtualBox-nya. Nah, jadi semua VM ini akan berjalan secara bersamaan atau akan kita start berbarengan atau bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop ataupun host OS itu memiliki spesifikasinya rendah, itu bisa membuat laptop BSOD atau Blue Screen DRAM jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 dan ternyata laptop tersebut spesifikasinya rendah atau kurang dari minimal. Itu bisa membuat laptop kita ngehang. Kita bisa men-setting setiap RAM pada VM ini agar bisa memudahkan untuk yang laptopnya di bawah spesifikasi. Jadi kita pergi ke setting, contoh dari RT Debian, kita ke setting, lalu kita pergi ke sistem. Nah, di sini karena 2048 MB atau 2 GB, kita ganti menjadi 512. Nah, seperti ini, dan prosesornya 1 saja. Lalu kita oke. Samakan saja ke yang lainnya. Ke display, lalu kita ke sistem, lalu kita ganti menjadi 512 dan prosesornya 1. Juga ke setting, lalu ke sistem, dan ini kita ganti menjadi 512 dan prosesornya 1. Yang terakhir yaitu server Debian, kita ke setting, lalu sistem, lalu ganti menjadi 512 dan prosesornya 1. Nah, selesai untuk konfigurasi RAM dan kita selesai pada bab ini. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.